Kita akan bicara tentang berbahasa roh atau speaking in tongues ya. Speak in tongues itu ada yang menerjemahkannya sebagai berbahasa lidah atau berbahasa roh. Nah, ini merupakan tanda awal biasanya terjadi ketika seseorang menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman kepenuhan Roh Kudus pertama kali. Dan ketika seorang mengalami hal itu, maka biasanya lidahnya yang kemudian mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Sebenarnya ada yang disebut juga bahasa roh ya, ada yang nyebutnya juga bahasa-bahasa lain, itu jenisnya berbeda ya. Kita lihat beberapa ayat berikut ini ya. Yang pertama ini 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ada satu hal yang menarik kalau kita baca di Alkitab. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Saduki yang mau mencobai dia, dan mereka mengajukan pertanyaan yang tujuannya menjebak Yesus. Lalu Yesus menjawab dengan satu kalimat, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ada dua hal yang diperlukan untuk mengerti ya apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Nya. Yang pertama, mengerti firman Tuhan. Yang kedua, ada pengalaman ya, ada kuasa Allah. Kata kuasa itu dunamis. Itu kata yang sama yang digunakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu dunamis. Nah, ketika orang menerima kuasa tersebut ya, ketika Roh Kudus turun, maka orang tersebut ya mengalami pengalaman untuk berbahasa roh. Nah, dikatakan di sini tidak ada yang mengerti bahasanya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berbahasa roh, memang tidak dimengerti, dan itu memang digunakan untuk kita yang sudah penuh Roh Kudus ini berkata-kata kepada Tuhan ya, kepada Allah ya. Kita sendiri nggak mengerti hal itu, tapi satu hal di dalam hati itu ada kadang seperti gejolak ya, emosi, bisa sukacita, bisa seperti ada kekuatan baru yang mengalir ya. Jadi ini satu ekspresi dari roh kita ya untuk berdoa kepada Allah Bapa, tapi pikiran kita nggak bisa nangkep itu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami dan selalu menggunakannya, maka bisa memahami ya yang dimaksud ini seperti apa ya. Kadang-kadang dengarnya kan mungkin nggak apa itu ya, misalnya Ralamana Santaka Ralamana ya. Memang orang yang mendengarnya tidak mengerti karena memang itu doa kepada Tuhan ya, kepada Allah Bapa. Nah, kalau zaman sekarang sih sudah nggak aneh ya. Tapi kalau zaman dulu, misalnya di pedalaman atau katakanlah di daerah pedalaman di Papua, ada orang-orang yang mungkin belum pernah melihat mobil ya. Lalu ketika satu orang pergi ke kota besar, dia lihat mobil sedan. Lalu temannya lagi lihat bukan mobil sedan, tapi mobil truk misalnya. Lalu temannya yang lain lagi lihat mobil bus. Nah, ketika mereka diskusi, mereka bisa ribut. Enggak kok, gede mobil itu. Yang satu lagi bilang, enggak kok, itu bentuknya pipih ya. Dia lihat mobil sedan. Lalu yang lain lagi lihat mobil truk ya, beda lagi. Ya. Nah, sama-sama mobil, tetapi fungsinya berbeda. Mobil sedan, mobil penumpang ya untuk kita pergi, keluarga, untuk ke pesta, untuk ke kantor. Tapi kalau mobil truk untuk angkutan ya, kalau mobil bus untuk angkut banyak orang ya. Kurang lebih seperti itu. Bahasa roh ada yang hanya Tuhan yang mengerti, tapi ada juga nanti
eh, yang bisa ditafsirkan ya. Nanti kita lihat ya. Ada juga yang dalam bahasa-bahasa lain, dalam bahasa yang ada di dunia ini. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib, ya disebut bahasa yang ajaib. Orang itu bukannya berbicara kepada manusia, ia berbicara kepada Allah. Tidak ada orang yang mengerti apa yang ia katakan, sebab roh Allah yang menyebabkan ia mengucapkan hal-hal yang hanya diketahui Allah. Nah, sebagian gereja atau orang Kristen, walaupun sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hatinya, tetapi mungkin belum mengalami pengalaman Pentakosta atau pengalaman menerima baptisan Roh Kudus, sehingga tidak mengerti ya, tidak memahami hal ini. Ya, tapi nanti kalau Tuhan sudah berikan pengalaman, baru kita bisa paham. Nah, ada juga yang kita gunakan, ini Roma 8 ayat 26 ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini salah satu bentuk bahasa roh ya. Waktu kita pakai itu, ya kita misalnya mau berdoa atau ada orang minta didoakan. Tolong doakan saya ya. Nah, kita nggak tahu masalahnya apa. Mungkin dia kasih tahu tapi cuma sebagian. Nah, waktu kita berdoa pribadi ya, kita bisa pakai bahasa roh itu ya. Misalnya, Tuhan, saya berdoa untuk si A ya. Saya nggak tahu masalah dia apa, tapi kau mengerti Tuhan. Lalu kita pakai bahasa roh. Syaralamaralaman santa karalaman. Pikiran kita tertuju kepada dia gitu. Nanti kadang-kadang dapat hikmat dalam pikiran kita itu. Oh, dia punya masalah ini, doakan ini, doakan ini. Kalau kita menyediakan waktu yang cukup ya, waktu berbahasa roh itu, kita akan dituntut bisa berdoa dengan spesifik untuk kebutuhan orang tersebut. Kalau kita baca ayat 27 nanti kelanjutannya adalah doa itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita sedang berdoa untuk orang-orang kudus, termasuk untuk kita. Karena kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita itu termasuk orang kudus. Ya. Jadi ayat 28-nya itu kan yang terkenal ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya. Nah, kadang-kadang kan orang suka comot ayat itu, oh, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Tapi kalau kita perhatikan syaratnya itu ada dua ya. Syaratnya adalah mengasihi Tuhan dan yang kedua mau ikut rencananya. Tapi ada syarat ketiga yang kadang-kadang kita mungkin lupa, yaitu di ayat 26 ini ya. Syarat ketiga itu adalah kita aktif mendoakannya, mendoakan masa depan kita, mendoakan rencana Tuhan dalam hidup kita ya, yang sudah ada dalam blueprint ya, buku di surga itu tentang rencana Tuhan bagi kita. Nah, kita berbahasa roh, kita mendoakan itu supaya itu terjadi. Kita nggak tahu ya rencana Tuhan tuh buat kita tuh apa. Tapi waktu kita berbahasa roh terus ya, kita sedang mendoakan kehendak Tuhan itu buat banyak orang, termasuk buat kita juga. Lalu setelah kita berdoa, nanti akan muncul dalam hati kita satu keinginan, kerinduan, saya pengen ke luar negeri, saya pengen ke Amerika, saya pengen ke Swiss misalnya. Itu bisa muncul karena memang Tuhan punya rencana buat kita. Lalu kita doakan lagi ya, dan akhirnya kita melangkah step by step sehingga apa yang Dia rancangkan buat kita itu terjadi. Nah, lalu kita bisa berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau ikut rencananya. Jadi, tiga hal ini yang pentingnya untuk kita mengakui Roma 8 ayat 28 dan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, syarat pertama itu kita mengasihi Tuhan, syarat kedua kita mau ikut rencananya, nah syarat ketiga itu kita aktif mendoakannya dengan menggunakan bahasa roh karena kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau bagi kita.
kecuali kita mendoakannya supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi doa bahasa roh itu digunakan untuk berkata-kata kepada Allah Bapa, ya, yang juga digunakan untuk doa syafaat, untuk berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kita sendiri juga, ya, kita pakai itu. Dan yang ketiga ini, Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, ya. Pray in the Holy Ghost, ya. Gimana caranya? Ya, berbahasa roh, ya. Nah, kalau orang yang mungkin belum mengalami baptisan Roh Kudus, maka ketika dia dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus, ya mungkin hanya sebatas pemikiran, Tuhan tolong pimpin aku dalam doa. Lalu dia mulai doa dengan bahasa-bahasa yang dimengerti, ya, dengan pengertian. Nah, itu terbatas sekali. Tapi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, ya, kita bisa pakai ini berbahasa roh, itu akan membuat iman kita tuh naik, ya. Saya ingat dulu saya pernah ikut beberapa kali ya hadir di kebaktian di mana sangat karismatik, ya, kebaktiannya. Jadi dalam kebaktian itu nanti ada yang bernubuat, ya, ada yang berbahasa roh. Dan saya perhatikan ketika ada orang yang mau bernubuat, itu kan langkah iman, ya. Ketika dia mau mengucapkan demikianlah firman Tuhan, bla 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 gitu, ya. Kadang-kadang orang yang bersangkutan itu akan berbahasa roh gitu, karena dia mau membangun imannya itu, ya. Karena kalau kita bernubuat itu kita nggak mikir kita mau ngomong apa, nggak mau, tiba-tiba itu kan muncul, ya, keluar, dan kita pakai perkataan yang kita mengerti, ya. Nah, untuk itu ya perlu langkah iman, ya, perlu istilahnya kekuatan dalam iman tuh untuk bisa berkata this is the word of God. Demikianlah firman Tuhan, ya, kira-kira seperti itu. Dan kita juga terbuka untuk diuji, karena Alkitab berkata nubuat kita tidak sempurna, ya. Tapi kita bisa belajar untuk mengalir dalam roh. Jadi, kenapa kita perlu berbahasa roh? Ya, karena itu membangun iman kita. Ya, dulu waktu saya mulai penuh Roh Kudus, ya, kalau saya misalnya naik motor, ya, kadang saya sambil berbahasa roh, ya. Kiralah masanda karal, dan kadang-kadang itu walaupun di motor, tapi terus itu apa ya, merasakan, ya, kita menyebutnya hadirat Tuhan, sehingga ya pakai helm sih memang, ya, jadi tidak kena angin mata ini, tapi itu air mata menggantung, ya, mau menetes keluar. Nah, itu indah sekali, ya. Dulu saya ketika belum penuh Roh Kudus, saya lihat adik saya, ya, yang pertama kali dia penuh Roh Kudus. Kalau dia share firman, ya, kalau dia mulai berdoa, itu beda sekali, ya. Karena sebelum dia penuh Roh Kudus, ketika dia mau ngajar sekolah minggu misalnya, dia latihan, dia persiapan, dia hafal. Tapi ketika dia sudah penuh Roh Kudus, ya, dia bisa mengalir dengan tepat begitu, ya, dan beda, ya. Kalau teman-teman pernah lihat hamba Tuhan misalnya khotbah, ya, di mimbar, ya. Ada yang mungkin bagus begitu, ya, tertata dengan baik, tapi ada juga yang mungkin kelihatannya tidak terstruktur, tapi waktu dia sampaikan firman tuh seperti pedang yang tajam begitu, ya. Bukan karena perkataannya keras, bukan, ya. Ada sesuatu dalam dunia roh itu yang menghentak gitu, ya. Dan banyak hal yang luar biasa kalau kita sudah penuh Roh Kudus, ya. Itu sebabnya teman-teman yang belum penuh Roh Kudus, ya, bisa minta Tuhan memenuhi, ya, membaptis dengan Roh Kudus. Nanti tanda awal biasanya berbahasa roh, lalu gunakan itu, ya. Ketika saya sudah penuh Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh, itu ada masa-masa kadang-kadang saya tuh lagi bertamu di rumah teman, ya, teman Kristen juga, lalu ingin sekali berdoa, ya. Lalu saya ke salah satu kamar yang kosong, ada gitar, lalu saya nyanyi, ya, sekitar setengah jam, lalu saya berbahasa roh. Dan itu, aduh, ya, nikmat sekali, ya. Mendoakan Indonesia, mendoakan banyak hal. Dan itu, ya, sangat segar, ya.
selesai doa tuh nggak capek, malah makin segar. Nah, kemudian ini yang Paulus bilang di 1 Korintus 14 ya, ayat 14 sampai dengan 15 ya. Dia bilang begini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Paulus ini kalau di ayat lain ya, di pasal yang sama ini, dia bilang bahwa dia ini berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada jemaat di Korintus. Artinya dia biasa pakai bahasa roh itu, ya mungkin di perjalanan, syarala marala, misalnya kayak begitu, atau dia nyanyi ya. Hiralana, macam-macam lah. Saya pernah lihat ada satu worship leader ya, dalam satu kebaktian penyembahan, itu dengan tim musiknya tuh bisa kompak ya. Dia menyembah ya, bermazmur dalam bahasa roh gitu ya. Tapi nadanya tuh bisa nyambung dengan musik yang mengiringinya, dan itu indah sekali ya, bukan sekedar bahasa rohnya ya, tapi kesatuan harmoninya itu dengan main musik itu yang luar biasa. Nah, itu bisa terjadi kalau kita suka menyembah bersama-sama ya, main musik dengan worship leader ya, sering sama-sama menyembah Tuhan, punya hati yang tertuju kepada Tuhan, maka akan mudah ya mengalir seperti itu. Nah, jadi Paulus bilang dia gunakan bahasa roh ya untuk berdoa ya, rohnya itu yang berdoa ya. Waktu dia gunakan bahasa roh, akal budinya nggak turut berdoa, ya nggak ngerti artinya apa. Tapi juga ada saatnya dia berdoa dengan akal budi. Ya. Yang pertama ya karena ada orang lain, supaya yang lain bisa mendengarkan dan bisa mengaminkan ya. Tapi juga karena mungkin dia tahu si A ini perlu ini, atau ada orang yang minta doakan. Dia berdoa dengan spesifik, Tuhan tolong teman-teman yang sedang terbang ya ke Jepang misalnya, ya ke Amerika dan sebagainya. Nah, kita bisa berdoa dengan pengertian, dengan akal budi, tapi kita juga pakai bahasa roh. Waktu kita nggak mengerti gitu kan, syaralah maralam, dan waktu kita berbahasa roh, tiba-tiba kita dapat pengertian tertentu, doakan ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menyanyi dengan pengertian ya, dengan firman Tuhan yang tepat ya, yang biblikal, yang alkitabiah ya. Dan juga menyanyi dengan menggunakan roh kita ya. Nah, kemudian di ayat 26 Paulus menasihatkan ini ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah. Atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi kalau di pasal 14 ini dia cerita mengenai aturan penggunaan bahasa roh itu ya. Kalau dalam pertemuan jemaat dia bilang, ya ayo, yang seorang mempersembahkan mazmur, yang lain mungkin pengajaran ya, atau mungkin ada pesan dari Tuhan untuk disampaikan, atau pakai bahasa roh ya, karunia bahasa roh, dan juga minta untuk dapat ditafsirkan, entah orang lain yang melakukannya atau kita juga bisa ya. Nah, tapi pesannya apa? Dibilang semuanya digunakan untuk membangun ya. Nah, di bagian lain dia bilang kalau berbahasa roh ya 1-2 orang saja, tapi harus ada yang menafsirkan. Kalau enggak ya sudah, berdiam diri dan berkata-kata kepada dirinya sendiri. Artinya pakai bahasa rohmu sendiri tapi pelan ya, syarala maralana. Ya, jadi tidak mengganggu yang lain. Tapi kadang-kadang itu ada pesan yang mau disampaikan kepada jemaat, tiba-tiba bahasa rohnya bisa naik, rala mana sana, bisa kayak begitu. Lalu nanti ada yang menafsirkan ya, bukan menerjemahkan ya, menafsirkan ya. Ini perlu waktu menjelaskan, dan kemudian ada di lingkungan seperti itu, bahkan kemudian mengalaminya baru bisa memahami ya. Dunia roh itu luas sekali ya. Ini karunia roh yang Tuhan berikan, harusnya kita pakai ya dengan setia. Amin.